Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Reva Maharani dengan nomor induk mahasiswa 22116005. Saya adalah mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai urgensi manfaat Islam moderat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Kemudian yang kedua adalah upaya yang dilakukan dalam menangkal radikalisme. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus Saipuddin Masyhuri, SAG, MPDI. Baik, langsung saja kita simak penjelasan yang pertama mengenai urgensi manfaat Islam moderat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Tujuan moderasi beragama adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Tujuan moderasi beragama tak lain untuk menghadirkan harmonisasi di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita diberikan kebebasan dalam menjalankan keyakinan kita, akan tetapi perlu diingat dalam undang-undang telah diatur tentang kewajiban kita pula untuk menjaga hak pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karenanya, dalam menjalankan keyakinan, kita harus tetap memperhatikan hak orang lain. Jangan sampai justru dengan ibadah yang kita lakukan malah menimbulkan masalah bagi pemeluk agama atau orang lain. Moderasi merupakan cara untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme. Moderasi beragama merupakan kunci kerukunan dan toleransi beragama guna meneguhkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, intinya moderasi beragama adalah meyakini agama kita secara absolut tanpa menyalahkan keyakinan agama atau orang lain. Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok ekstrem kiri komunisme dan ekstrem kanan Islamisme. Namun, sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme yang oleh Yahudi disebutkan sebagai dua fundamentalisme, pasar dan agama. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, kata al-wasat bermakna terbaik dan paling sempurna.
Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab. Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semuanya dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan toleran. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrim. Satu, kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal dan nalar. Teks kitab suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebutkan kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrim yang lain sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstrimnya. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman, inklusifme, baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan. Agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama orang lain, sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama. Sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW, moderasi harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Syihab, bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusifme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman, dan persepsi keislaman. Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam suatu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawa oleh Nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Seruan untuk selalu
menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah melalui perkataan dan tindakan, bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama atau warga Kementerian Agama, namun seluruh warga negara Indonesia saja dan seluruh umat manusia, sehingga tidak sampai menimbulkan peristiwa sebagai penembakan di Masjid Selandia Baru yang menewaskan 50 jamaah salat Jumat. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam menangkal paham radikalisme yang marak di Indonesia. Radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan terhadap suatu sistem sosial, namun gerakan perubahan tersebut menggunakan jalan kekerasan demi mencapai perubahan yang ekstrim. Meyakinkan pihak lain bahwa pendapat dan tujuannya yang paling benar, tapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dapat dipahami sebagai aliran yang sangat menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan ekstrim atau berlebihan. Dalam pengertian lain, hakikat dari radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung dan juga menuntut suatu perubahan. Yang dimaksud dengan radikalisme yakni gerakan yang memiliki pandangan yang masih konservatif dan masih sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Di Indonesia, kebijakan negara terkait penanganan radikalisme dan terorisme masih banyak mengalami resistensi, khususnya di kalangan radikal sendiri. Mengingat upaya penumpasan kelompok radikal hanya didasarkan pada satu pendekatan saja, yakni pendekatan keamanan. Generasi muda kerap menjadi sasaran bagi radikalisme dan terkadang berujung pada tindakan terorisme. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2017, sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik paham radikalisme. Dalam menangkal terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerapkan strategi kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Sarana dan strategi kontra radikalisasi adalah masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat dengan bertujuan menanamkan nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian. Sementara sasaran strategi deradikalisasi yaitu kelompok radikal dan simpatisan, bertujuan menghentikan kekerasan dan teror. Upaya dalam mencegah radikalisasi secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, dan bergabung dalam damai. Itu tadi penjelasan dari kedua materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.